Halo Runhood Family, welcome back dengan full Runhood review with me, Dr. Maria. Dan hari ini kita bakal bahas sepatu gaib. Kenapa sih sepatu gaib? Susah banget didapat. Well, kita hari ini akan bahas Asics Superblast 2 Paris Edition. Oke, disclaimer, sepatu ini gue beli sendiri ya. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak manapun kecuali gue sendiri. Gue memakai sepatu ini sesuai profil gue sebagai pelari. Nih yang kayak begini. Nah kemudian gue udah lariin ini pokoknya cukup lumayan banyak, mungkin hampir 100 km. Nah sebelumnya gue memakai Superblast 1. Nah sebenarnya perbedaannya apa sih sama Superblast 2? Keluaran pertama dan keluaran kedua yang katanya sih banyak upgrade-nya. So let's check it out. Mari kita lihat nih desain Superblast 2 nih sekarang seperti apa sih, kayak gimana. Well, katanya sih Asics terinspirasi dari Paris City of Light nih ceritanya, makanya well ada sunrise dan sunset di sini. Well, personally gue sih juga suka banget sama Superblast 2 ini. Kenapa? Colornya cute, dari jauh tuh kayak ngejreng. Ceritanya lagi naik riding sunrise and sunset. Well, tapi kalau menurut gue sih, gue personally suka sih sama colorway ini. So, sebenarnya kita akan bahas lebih jauh lagi. Mari kita lihat uppernya ya, seperti apa. Nah, sekarang nih sebenarnya kalau menurut Asics, uppernya nih baru banget nih, compare to yang previous Superblast. Kenapa sih? Gue personally kalau pas pakai ini juga merasa beda. Kenapa? Karena nih, kalau kita masuk nih, ini lebih tipis banget nih uppernya di sini dan kayak woven mesh banget. Jadi kayak bukan kayak yang Superblast pertama tuh kayak cukup tebel fabricsnya gitu, tapi ini tuh kayak wow, hampir kayak tembus pandang dan lebih breathable banget. Dan personally menurut gue yes, memang sangat lebih breathable. Jadi walaupun make dengan kaos kaki yang a bit cushion ataupun yang kayak agak tebelan dikit, tapi still feel okay banget menurut gue ya personally. Dan kalau make yang kaos kaki tipis pun lebih bisa bernafas lagi rasanya. Nah selain itu uppernya juga pakai gusseted tongue wing fit yang memang diklaim sama Asics beda sama yang Superblast pertama nih. Terus sistem midfootnya itu yang cukup menarik, dia itu beda sama yang Superblast 1. Dan ini kalau personally gue masuk dan gue lari kayak gitu, lebih empuk dan lebih responsif. Nah sebentar, kalau misalnya dilihat nih pas ada cahaya dari sini kelihatan tembus pandang dari luar. Jadi memang tipis banget dan breathable banget area sini. Kalau menurut gue Superblast 1 tuh lebih kayak apa ya, ada rasa tebelnya seperti yang kayak di area belakang sini nih. Kalau ini kan kita bisa ngeliat kayak bener-bener kayak fully covered banget. Tapi sekarang kalau Superblast 2 ini bisa bernafas dan berbahagia, kayaknya kaki tidak akan bau ya. Sebenarnya kalau kaki gue termasuk yang agak-agak lebar sedikit nih, jadi nggak yang kayak slim fit cantik gitu. Tapi ini true to size banget. Gue memakai ini sama kayak di Superblast 1, 25,5 cm atau 40,5. Dan kebetulan ini unisex size, jadi tidak ada size cewek ataupun size cowok, jadi semua satu aja gitu, jadi pilihannya. Kemudian cara makainya sih sebenarnya gue personally masih masuk dan wiggle tuh toe gue masih muat banget di area sini. Jadi nggak ada yang kayak sempit ya, aduh toes gue nekuk jari-jari gue nekuk, nggak ada. Ini true to size and fit banget. Dan untuk lacing gue hanya simple banget, hanya mengikat seperti biasa, tidak ada double lace. Dan surprisingly nggak pernah copot sih dipakai gue lari untuk dari speed kencang maupun sampai yang kayak recovery run cantik itu. I have no issue during lace ini. Nah untuk padding sendiri di belakang sini empuk banget, masih sama sih kayak Superblast 1, nggak ada yang perbedaan signifikan jauh. Kalau pas masuk di sini bener-bener langsung zret, bisa masuk dengan cantik, nggak ada kayak suatu narik-narik susah gitu sih, nggak. Bener-bener kayak fit banget dan true to size, dan kayaknya nggak perlu upsize ataupun narrowing size sih. Menurut gue sih nggak perlu. Asics Superblast 2 ini punya heel drop itu kurang lebih 8 mm, dimana yang forefootnya itu 37 mm dan yang belakangnya itu 45 mm. Nah sebenarnya rockingnya menurut gue tuh enak banget. Dia daya pushnya itu tuh bener-bener bisa returning energi lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena midsole-nya ini sih yang personally yang bikin gue beda. And feels-nya tuh juga different. Kalau pakai ini tuh kayak a bit
soft dan a bit bouncy dibanding yang previous version, tapi nggak seempuk yang Asics lainnya kayak misalnya Nimbus kayak itu nggak nyampe seperti itu. Buat gue personally, gue suka yang model keras tapi tidak terlalu keras, tapi tidak terlalu empuk. Jadi ini versatile to go banget sepatu Asics Super Blast 2 ini menurut gue. Nah, Super Blast 2 ini memakai Flight Foam Turbo Plus di topnya, jeng di sini kayak Meta Speed. Nah, itu dia sih sebenarnya membuat agak cukup berbeda juga sih. Tapi walaupun sebenarnya nggak beda jauh sama yang kayak Super Blast 1, tapi hal ini masih signifikan banget. Walaupun dia non karbon, tapi dia mampu memberikan return energy yang tinggi banget. Kemudian layer bagian bawahnya pakai Flight Foam Plus Eco. Nah, masih sama sih kayak Super Blast 1 sebelumnya, jadi nggak ada signifikan yang terlalu jauh. Nah, yang itu balik lagi tadi si Asics itu mengklaim midsoles ini tuh benar-benar bikin sensasinya return energinya lebih tinggi, lebih ringan, terus lebih loadnya tuh kita berasa lari tuh kayak nggak berat. Dan which is kalau gue personally gue suka banget pakai ini during kayak misalnya long run gitu, yang di tengah-tengahnya tuh bisa ada medium speednya, jadi yang kayak bisa ada increasing speed di tengah-tengahnya kayak gitu. Nah, sepatu ini bisa helping gue banget untuk boosting kayak gitu. Although sebenarnya kalau gue personally gue mau memakai ini sih all around banget sih, bisa banget dimana, kecuali gue tidak memakai dia di interval yang kayak misalnya jaraknya less than 1 kilometer gitu, gue nggak pakai ini. Jadi ini benar-benar gue save untuk yang kayak misalnya lari yang panjang-panjang long run cantik itu, terus dengan kemudian misalnya ataupun easy, kemudian tempo yang progressive run. Nah, ini responsif banget. Jadi ini oke banget untuk melakukan segala hal ya. Balik lagi kenapa sih dia bisa sepintar itu? Well, tapi itu gue personally ya, gue suka banget sama sepatu ini karena dia mampu di segala medan dan kecepatan itu. Nah, sekarang kita mau bahas outsole-nya nih ceritanya. Nah, outsole-nya di sini yang menarik sih cukup terbaru. Dia juga pakai kayak desain dari kayak trampolin begini, and then dia udah nggak pakai AHAR lagi, tapi pakai Asics Grip. Jadi tuh lebih yang kayak kalau kan cat. Nah, lebih pakem lah ceritanya. Dan surprisingly sih memang gue memakai ini oke banget kalau di bagian lari-lari yang kayak harus kayak U-turn balik gitu ataupun kayak belok yang tajam, dia nge-grip banget sih sebenarnya. Mungkin compare to Super Blast 1 gue masih merasa agak ada licinnya kalau gue pakai di aspal yang kayak bekas hujan kayak gitu tuh kayak a bit slippery. Tapi yang ini kemarin kan kebetulan habis hujan gitu, gue main di BSD dan di Mozilla Loops itu gue tidak merasakan yang kayak agak-agak takut lari gitu karena dengan speed tinggi, tapi dia berhasil nge-grip banget di aspal itu dengan cantik sih. Gue udah memakai ini kan kurang lebih hampir 100 km itu. Nah, di sini dilihat sih memang agak kotor ya, mohon maaf karena keseringan dipakai dan nggak gampang tear sih sebenarnya, walaupun di 100 km ini mungkin nanti gue coba harus lebih tinggi lagi kilometernya. Nah, yang pasti mungkin yang agak kurang kemarinan gue sempat melihat adalah tempat sih kayak 2 atau 3 kali kalau misalnya ada batu-batu atau kerikil kecil, nah bisa nyangkut nih di sini gitu. Itu gue sempat kejadian sama gue kayak 2-3 kali. Sebenarnya sih no issue aja, cuma mungkin pas selesai kok ada bunyi tik, tapi pas dilihat ternyata ada kayak batu kerikil 2 atau 3 biji yang nyangkut di sepatu ini. Mungkin karena jaraknya juga jarang-jarang sih. Nah, overall feel-nya sih kalau gue merasa walaupun dia ini lebih berat ya dibanding Super Blast 1, tapi gue sendiri nggak merasa ini sepatu gue lebih berat loh, itu nggak sih, nggak ada rasanya. Gue merasa kayak dia itu lebih responsif, dia itu breakingnya lebih bisa seperti yang gue mau, bisa lebih ngerem gitu kalau misalnya di saat-saat tikungan ataupun yang kayak misalnya harus berhenti gitu. Personally bedanya sama Super Blast 1 dan 2 sih mungkin lebih kepada midsole-nya itu yang lebih responsif dan empuk tapi tidak terlalu empuk, keras tapi tidak terlalu keras. Nah, gimana tuh? Pokoknya dia benar-benar kayak memang sesuai dengan apa yang gue mau sih personally. Dia walaupun upgrade tapi tidak banyak, tapi dia benar-benar kayak menurut gue bisa into perfection. Gue personally memakai ini untuk speed session, iya, tempo progressive run, iya. Kecuali yang tadi gue nggak pernah pakai ini untuk interval yang di bawah 1 kilo sih, gue nggak pernah. Recovery run gue pakai ini, long run gue pakai ini, dan again sepatu ini memang versatile di segala kecepatan, segala medan, dan segala jenis lari-larian. So, this is pilihan gue yang paling oke sih sebenarnya selama ini untuk yang non karbon ya gitu. Karena nggak perlu pusing bawa 2-3 sepatu untuk ini untuk itu. Langsung saja, or even mau race
Race pun bisa banget pakai ini karena dia very versatile again. Benar-benar bisa digunakan di segala sesi, segala speed, oke banget. Nah, jadi kita bakal menimbang berapa sih beratnya dari sepatu Asics Superblast 2 ini. Nah, ini again gue memakai size 25,5 cm dengan 40,5. So, kita cek, kita taruh jeng. 229,5. Itulah beratnya di sini ya. Ntar kita cek, kita bandingin ya sama Superblast 1. Apakah dia lebih berat, lebih enteng? Nah, ini sepatu Superblast 1 gue, mohon maaf sudah sangat buluk sekali karena dia menemani gue di berbagai medan. Ya ampun, oke, kita mau bandingin aja bebannya berapa sih dia kira-kira. And wow, lebih enteng memang, dia hanya 222 gram saja. Tapi personally again, walaupun mereka berdua ini yang si Superblast 1 lebih ringan, tapi di Superblast 2 sendiri gue gak merasa, wah jadi berat ya, larinya berat banget. Enggak. Kalau dibandingin sama super trainer lain sih sebenarnya menurut gue personally ini juga masih ringan sih. Walaupun kalau Superblast 1 tadi itu lebih ringan lagi. Nah, ini gue beli ini dengan harga 3,5 gitu. Langsung di toko Asics-nya kok, tidak pre-order. Kemarin kebetulan memang langsung gercep di hari pertama. Dapat size gue, memang berjodoh gue dengan Superblast 2 ini. Tapi belum ada another colorway. Cuma ada masih Paris Edition saja dari Sunrise ke Sunset ini. Nah, kesimpulannya ini sebenarnya kalau menurut gue melengkapi upgrade-nya dari Superblast 1 itu sendiri. Misalnya kayak upper mesh-nya dengan teknologi yang woven cantik ini, kemudian midsole-nya yang sejenis Metaspeed juga, kemudian outsole-nya nih yang paling baru pakai Asics Grip ini kayak menurut gue tuh menambah skor, menambah nilai dari Superblast 1 kemarin yang gue personally aja udah demen banget. Nah, ini tuh jadi kayak level to perfection sih sebenarnya, walaupun minor upgrades tapi itu benar-benar menjadi kayak suatu pilihan yang cocok banget nih. Sebenarnya kalau misalnya mau ditunggu ataupun nanti nextnya ada lagi, sebenarnya suruh milih Superblast 1 atau 2 sih mendingan. Well, harganya juga nggak beda jauh sama Superblast 1 sih waktu itu, jadi ya kalau bisa langsung 2, kenapa tidak? Kalau dari kesimpulan gue sendiri, karena gue pernah nyoba another brand yang daily trainer juga itu, gue sukanya dengan Superblast ini karena again dia versatile, artinya mau speed apapun, di lari jenis apapun, satu sepatu aja cukup. Non karbon loh ya, jadi nggak perlu repot-repot bawa. Or even mau buat race, bisa banget, kenapa tidak? Karena sebenarnya dari reviewer yang lain juga, kalau misalnya gue baca juga, ternyata mereka udah sampai pakai ini di Tokyo Marathon, or even kayak maraton-maraton yang lain. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu, mau non karbon atau enggak, karena dia ini trainer untuk sebagai daily trainer oke, untuk sebagai race shoes juga oke, versatile banget, jadi bisa semuanya. Untuk itu sebenarnya sih kalau misalnya suruh milih Superblast 1 atau 2, again 2 itu udah di upgrade yang menjadi lebih baiknya ya. Jadi aku sih pilih yang 2. Gimana menurut kalian nih, Asics Superblast 2 ini ada yang udah pakai belum sih? Atau kalian masih menunggu? Coba ya kalian komen di bawah ini.